Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara tetap dalam keadaan semangat untuk kita belajar kebenaran firman Allah yang akan kita ambil manfaatnya dan itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita akan membuka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian-pengertian yang baru melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Kiranya Roh Kudus bekerja kepada kami Tuhan sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah surat pujian. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah surat pujian. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh dua keluarga Kristen yang tinggal di negara Nigeria. Ya. Dua keluarga Kristen ini berbeda taraf ekonominya. Keluarga yang pertama, keluarga yang kaya raya, pemiliknya mempunyai beberapa perusahaan dan ladang yang luas. Sedangkan keluarga yang kedua adalah keluarga Kristen yang tingkat menengah berkecukupan, yang kekayaannya jauh lebih kecil dibandingkan keluarga Kristen yang pertama. Nah, pada suatu hari ada seorang pemuda yang melamar pekerjaan di keluarga Kristen yang pertama yang kaya. Dan berhubung keahlian pemuda ini sangat luar biasa, maka tuan rumah dari keluarga Kristen yang kaya raya ini, yaitu yang pertama, menerima pemuda ini. Nah, pemuda ini bekerja dengan keras, bekerja dengan rajin, dan dia menghasilkan pekerjaan yang sangat luar biasa. Sehingga dalam waktu 3 bulan, pekerjaannya begitu dipuji oleh sang tuan rumah. Tetapi anehnya setelah 3 bulan bekerja di keluarga Kristen yang kaya ini, si pemuda pelayan yang dipekerjakan oleh tuan rumah yang kaya raya ini datang menghadap dan meminta mengundurkan diri. Tentu sang tuan rumah itu heran dan dia berkata kepada si pemuda pelayan yang diterima itu, dan dia berkata, "Apakah gaji yang engkau terima itu kurang? Kalau memang kurang, aku akan menambahkan." Kemudian si pemuda pelayan itu mengatakan kepada sang tuan rumah yang kaya, dia katakan, "Bukan, saya tidak mencari gaji yang tinggi. Tetapi saya akan pindah bekerja ke keluarga di tetangga sebelah daripada tuan. Karena saya setiap kali bertemu dengan sang tuan rumah, dia sangat sopan, dia menyapa saya, dan dia mengajak berbincang-bincang saya. Tetapi saya tidak menemukan suasana kekeluargaan, suasana yang penuh dengan damai ketika saya bekerja di tempat tuan, di tempat ini," katanya. Karena memang sang tuan rumah dari keluarga kaya ini seringkali membentak-bentak si pemuda pelayan ini, kadang-kadang ada makian-makian, kadang juga ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh sang tuan rumah. Kadang-kadang dia menekan si pemuda pelayan ini, sehingga menimbulkan suasana kerja yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya si pemuda pelayan ini mengajukan diri untuk mengundurkan diri. Nah, kemudian dia pindah ke keluarga yang kedua, yaitu keluarga Kristen yang menengah, dan dia disambut dengan penuh kekeluargaan seperti anggota keluarga sendiri,
dan dia bekerja dengan penuh hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, karena dia disambut sebagai anggota keluarga sendiri dan dia bekerja di tempat keluarga Kristen yang kedua ini sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun, dan dia betul-betul menikmati suasana kerja yang baik. Nah, sang tuan rumah dari si keluarga kaya itu mulai merenung dan dia menyesal karena memang pemuda ini kerjanya sangat baik dan memang menghasilkan hasil pekerjaan yang sangat luar biasa. Dia merenungkan betapa dia memperlakukan si pemuda pelayan ini tidak baik. Seringkali membentak-bentak, memarahi, kadang-kadang juga berlaku curang, sehingga si pemuda ini kadang-kadang diam, tetapi dia merasa tidak puas karena diperlakukan tidak adil. Tetapi penyesalan tidak ada gunanya. Si pemuda pelayan sudah berpindah kerja karena keluarga yang kaya ini tidak memberikan damai sejahtera dan suasana yang penuh keluargaan seperti pada keluarga Kristen yang kedua, saudara. Nah, itulah sebabnya sama seperti orang Kristen. Karena dua-duanya adalah orang Kristen, tetapi keluarga yang kaya ini tidak menjadi surat pujian yang dibaca dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh sang tuan rumah itu dibaca oleh orang di sekitarnya, terutama oleh pemuda pelayan ini dengan sangat buruk, sehingga dia tidak mau lagi bekerja di keluarga yang kaya raya ini. Dia hanya cukup bertahan bekerja 3 bulan saja. Sedangkan dia bekerja bertahun-tahun dalam keluarga Kristen yang kedua, karena dia bisa membaca surat pujian dari keluarga Kristen yang kedua ini yang isinya begitu baik, ya. Surat pujian yang begitu baik isinya, ya. Ingat baik-baik, kita ini seperti suratan terbuka yang dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita akan mengisi surat itu yang akan menentukan, ya. Mari kita akan melihat bersama-sama seperti yang terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita sebagai murid-murid Kristus, kita dikatakan merupakan surat pujian yang dapat dibaca oleh semua orang, saudara ya. Jadi mari kita mengisi surat pujian itu dengan hal-hal yang baik yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Ya, jangan sampai dibaca hal-hal yang buruk sehingga kita tidak menjadi surat yang bisa menjadi teladan, ya, bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga pemuda pelayan itu pindah bekerja karena kita tidak menjadi surat yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi surat pujian Kristus yang baik yang dapat dibaca oleh orang-orang di sekitar kita sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ya, itulah yang sebetulnya yang harus kita lakukan, saudara. Kita sedang disorot oleh orang-orang di sekitar kita sebagai murid Kristus. Apakah kita menunjukkan hal-hal yang baik sesuai dengan karakter Kristus, sesuai dengan apa yang Yesus kerjakan? Kita meneladani Yesus ketika dia ada di dunia ini. Mari kita semua menjadi surat pujian Kristus yang baik, yang dapat memberi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menunjukkan sebagai surat pujian Kristus yang baik, yang dapat memberi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan dengan demikian, melalui hidup kami, mereka boleh memuliakan nama Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.